Selamat siang semuanya. Saya sudah kaget ya. Jadi begitu datang ke sini, ini adalah sebuah kota yang tidak besar. Jadi seperti sama dengan kota Salatiga tempat saya tinggal. Tapi saya kaget begitu tanya ada berapa peserta yang masuk. Ternyata 130 ikan. Dan ini merupakan sebuah keberhasilan untuk komunitas Kebumen dalam menaikkan pamor ikan gapi di Kebumen. Saya minta tepuk tangan yang meriah dari kalian semua. Dan kenapa saya membawakan materi hobi yang menghidupi? Karena saya pengen juga kalian punya hobi apapun, nggak perlu ikan, itu bisa menghidupi nantinya. Nah ini satu kunci yang pertama ingin saya bagikan, ketika kalian semua berbisnis di ikan, jangan cuma jualan, jangan cuma nawarin. Kenapa? Karena semua orang melakukan itu. Tapi tidak semua orang Saya mau bertanya, ada 3 kata atau 3 penyebab yang membuat kalian tuh susah sukses. Ada yang bisa sebutin? Magenta king koi saya, 1 batch itu keluar 3 king. Yang orang bilang nggak mungkin, orang king sama king aja dikawinin nggak keluar king kok. Tapi saya mengalami itu keluar 3 king. Nah, di sini saya membuktikan bahwa jenis ini itu bisa untuk pemula karena 1, daya tahan tubuhnya kuat, yang kedua, genetiknya mudah. Jadi kalian kawinkan pasti anakannya akan jadi seperti ini semua. Cara belajar yang singkat itu adalah dengan datang ke peternak yang memang sudah kalian nilai itu dia berhasil. Kita nggak usah lihat jenisnya, cukup 1 orang itu kalian datangi dan kalian tanya tentang kualitas dari jenis tersebut. Dan yang kedua, yang membuat ikan mudah sakit itu bukan jenisnya, tapi inbreed. Itu hal yang benar dan jarang diungkap oleh senior-senior. Jangan sampai diri kalian itu bisa disetir oleh orang lain. Ini saya udah dilarang untuk menjadi provokator, tapi nggak apa-apa ya. Ini kepancing soalnya. Sekali lagi saya bilang, saya adalah pejuang pemula, saya adalah pejuang pedagang kecil, tapi pedagang yang besar itu adalah kompetitor saya. Saya tidak pernah tertarik untuk bersaing dengan orang yang lebih kecil atau yang sama. Saya selalu tertarik dengan bersaing dengan orang yang lebih besar. Kalau saya tidak menemukan yang lebih tinggi dari saya akan pecahkan rekor saya sendiri. Makanya di atas langit masih ada Gapi Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Aditya Wibowo selaku Ketua Komunitas Gupi Kebumen ya. Untuk acara pada tanggal 1 November 2020 bertempat di Karanganyar. Ini jumlah peserta sekitar 137 ya. Ini sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan ya. Semoga kedepannya pergupian Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dan memberikan manfaat bagi semuanya ya. Untuk komunitas Gupi Kebumen sendiri terdiri dari berbagai kalangan, yaitu ada guru, karyawan dan lain-lain ya. Intinya di sini kami ingin membagikan pengalaman kami selaku kontes di luar, sehingga warga masyarakat Kebumen yang bertempat tinggal di Karanganyar khususnya dan sekitarnya bisa memahami gupi tersebut ya. Semoga ke depannya ini menjadi ladang kehidupan atau membantu perekonomian di masyarakat Kebumen ya. Terima kasih. Jual atau kontes? Jual. Harga mahal atau harga murah? Murah. Kualitas atau kuantitas? Kualitas. Bluegrass atau Black Moscow? Bluegrass. Ikan pemula itu seharusnya digolongkan berdasarkan jenisnya
atau yang daya tahan tubuhnya kuat. Daya tahan tubuhnya kuat. Oke, terima kasih dan saya rasa Mas Rafiq sudah cukup menangkap dan ikan ini resmi menjadi milik Mas Rafiq dan saya minta kabarnya kalau ini sudah berhasil diternakan. Siap. Brand adalah nyawa bisnis kalian. Kalau ditanya brand saya apa, mungkin saya akan jawab Gapi Indonesia. Tapi kalau kalian pengen tahu, ini saya bocorin lagi, ini rahasia bisnis saya. Sombong nggak apa-apa ya, kan ini off the record. Oh, direkam ding. Jadi ntar mungkin tayangan ini saya nggak tahu juga apakah akan tayang di YouTube saya atau tidak. Jadi saya banyak tuh yang nggak mau saya tayangin sebenarnya. Ini saya punya The Secret Medicine, jadi saya juga tidak akan jualan di sini, tapi saya mau ngebagiin ini buat yang nanti juara. Dan saya bilang obat ini mahal dan jangan dibeli, ini hanya untuk orang-orang yang memang pengen dapat obat dengan khasiat yang terbaik. Ini isinya 30 mili, kita asumsikan satu tetes itu nggak mungkin 1 mili ya. Dulu saya pernah searching tuh 12 tetes, kalau nggak salah itu 1 mili. Artinya harga per tetes itu hanya Rp300. Satu tetes, kemungkinan sembuhnya itu lebih besar. Artinya kalian menyelamatkan 250.000 uang kalian. Mahalnya dari mana? Sudah siap? Di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, dia susah terbang ternyata. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Susah banget. Panitia dapat juga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ketika kalian memiliki masker ini, kalian berkesempatan untuk mendapatkan AFR dari saya. Karena saya punya selfie challenge, jadi nanti kalian bisa buka website jualgapiindonesia.com. Itu ada keterangan bagaimana cara mengikuti selfie challenge. Jadi selfie challenge ini akan saya bagikan hadiah 1 pasang AFR itu kepada orang yang beruntung yang mengikuti selfie challenge dan paling bagus. Jangan khawatir, ini akan kita pilih terus. Jadi tidak hanya sebulan 1 orang selesai, enggak. Setiap bulan kita akan pilih 1 orang. Juga Tuan Rumah serta atas nama komunitas Gupi Kebumen untuk beliau Gapi Indonesia. Dengan Mas Narto dan Mas Vito ya. Jadi gimana nih kalau saya lihat kan acaranya sukses nih ya, dari sebelumnya jumlah peserta itu naik. Cuma yang pengen saya tanya, untuk kualitas ikannya, ini kan dari selaku juri nih, untuk kualitas ikannya, itu meningkat nggak sih? Iya, kalau yang saya amati dari beberapa event yang kami laksanakan, ini yang kesekian kalinya untuk kualitas ikan sendiri dari Gupi Lover Kebumen ini semakin kesini semakin meningkat untuk kualitasnya. Meningkat ya? Iya, jadi meningkat artinya acara ini itu mungkin juga meningkatkan kualitas dari setiap breeder untuk tahu nyetak ikan ini harus gimana gitu ya? Ya, untuk para breeder sendiri sekarang sudah tahu bagaimana menyetak ikan yang berkualitas buat kontes ya. Di sini kan untuk acara kontes di sini itu patokannya itu delta itu ya Mas. Ya, delta. Jadi anak-anak pertama kan belum tahu bagaimana itu ikan delta itu gimana. Nah, setelah kontes pertama ternyata ikannya masih biasa-biasa, kedua, ketiga semakin tahu
bagaimana ikan kontes itu yang delta gimana 70 derajat sampai 90 dan harus simetris ya seperti itu, dan warna corak juga, dan semakin lama semakin berkualitas lah. Jadi untuk pertama ini kan lokal dulu, mungkin lokal udah meningkat lah, setelah beberapa kontes 4 kali mereka berani open regional itu. Ya kalau open regional sendiri dari Gupi Lover Kebumen sudah mulai berani. Jadi mereka udah mulai berani ikut andil dalam kontes, jadi udah pede lah seperti itu Mas. Ya seperti itu. Ini kan dalam waktu dekat itu akan ada kontes di Jogja nih. Kira-kira dari Kebumen sendiri banyak nggak yang turun atau yang ikut kontes Jogja tanggal berapa ya? 29 November ya? 29. Kira-kira banyak nggak nih kalau dari peserta di sini? Untuk dari peserta di sini nanti ya kemarin udah mau ikut ya. Nanti mungkin ada perwakilan dari beberapa orang, nanti dikumpulin jadi satu, nanti mungkin berangkat ke November ya. Yang November besok tanggal 29 ya. Untuk ya kemarin juga waktu tanggal yang di Kadis 27 ya. Di Kadis Soro juga Kadisoro ya. Kadisoro apa Kadirosol? Kadisoro ya. Ya itu udah ada perwakilan dari Kebumen datang ya. Sekitar 10 ikan. Ya mungkin nanti kedepannya mungkin bisa lebih dari 10 ya. Terus saya tuh tertarik dengan sebuah kelas yang saya belum pernah nemuin. Itu female juve. Bisa dijelasin nggak kriteria female juve itu gimana? Kriteria yang bagusnya? Ya, kriteria female juve itu seperti yang juvenil solid yang jantan juga sama. Jadi 2:1, jadi sama saja. Bodinya itu 2, ekornya nanti 1, jadi 2:1 dan delta itulah Mas ya. Segitiga itu yang patokan buat dari kontes ini, karena ya intinya yang juvenil itu remaja itu buat meramaikan lah. Jadi kan di sini kan banyak juga yang mempunyai Mas, female remaja boleh ikut apa enggak lah. Dengan antusias dari teman-teman kita inisiatif lah mengadakan kelas female juve itu sendiri. Soalnya gini, sebenarnya menurut saya kelas apapun itu boleh diadakan, yang penting jelas kriteria penilaiannya. Nah kalau juve yang female, bagaimana cara kita tahu ini usianya juve? Ada patokannya. Kalau di jantannya kan kita tahu nih jelas, tapi kalau di female-nya ada nggak patokan menentukan usia? Kalau menentukan usia ya sama sekitar 1,5 sampai 2 bulanan ya. Itu yaitu yang female itu kan usia sebenarnya. Usia tapi kita kan nggak mungkin tanya ini lahirnya kapan gitu. Biasanya kan nggak ya kita patokan dengan dorsalnya juga. Itu kan dorsalnya kalau udah nyentuh ekor itu udah up lah, udah dewasa, termasuk dewasa ya. Juga ekornya delta. Nah itu kalau patokannya kita badan juga 2:1 sama dorsalnya itu tegak, tidak boleh menyentuh ekor. Itu patokan. Tidak boleh menyentuh ekor ya. Jadi turun seperti itu, harus naik semua. Biar lebih bagus lah seperti itu. Terus harus hamil atau enggak? Kalau juvenil enggak, malah jangan hamil. Kalau kecuali yang female open itu yang besar ya itu. Makanya tadi saya juga agak kaget tuh ngeliat kok ini betina. Tapi kok ada 2, yang satu gede satu kecil. Terus saya langsung lihat brosurnya tuh ternyata ada betina yang juvenil. Kalau nggak salah baru pertama ya diadakan. Ya, pertama di Kebumen, baru pertama itu ini. Saya jadi suka tuh dengan hal-hal yang kalian bikin sendiri, jadi tidak terpatok dengan apa yang sudah ada. Tapi basicnya adalah kita harus bikin patokan yang jelas. Jadi menurut saya nggak ada masalah kita mau bikin kelas cendolan, jadi gapi-gapi yang nggak jelas, kelas unik. Tapi unik di sini tuh dalam artian bisa warna, bisa bentuk. Kalau bentuk ekor mungkin udah ada ya dari crown tail, sword, short tail, itu mungkin masuknya kelas unik zaman dulu. Tapi saya juga menunggu nih banyak kelas yang muncul. Jadi kemarin saya sempat bicara dengan Mas Arul nih bilang, Om gimana kalau kita bikin kelas apa namanya? Kecantikan tapi dalam bahasa Inggris beauty class-nya. Jadi gini, Mas Arul nih bilang yang penting ikan tuh performnya bagus. Jadi untuk form, untuk corak, untuk warna itu nomor 2. Yang penting vitality dulu. Nah itu pernah ada masukan tuh, karena kan dari pemula kadang bingung. Ikan yang udah di bawah, udah nggak kuat naik, kok bisa juara? Karena dari formnya bagus, dari penilaian warna atau coraknya ternyata bagus. Tapi vitality kan hanya 5 poin. Ya. Nah itu kemarin dari Arul ada masukan,
bikin kelas beauty. Jadi artinya itu si ikan yang penting kelihatan Yang bagus. penting bagus, ya. Nah, itu bisa menang. Oke. Itu juga saya rasa masukan yang bagus karena untuk pemula yang belum bisa memiliki ikan berkualitas yang benar ya, yang secara standar yang benar, mungkin dia juga bisa ikut. Yang penting sih menurut saya tetap patokannya jelas. Ya, ke ini. Gitu ya. Ya, harus ada patokan seperti Nah, itu. terus saya mau tanya untuk yang GC-nya apa nih tadi? Oke, GC-nya itu tadi Juve Solid. Juve Solid Iya. ya. Untuk GC itu adalah Grand Champion, Grand jadi Champion, dia iya. juara dari seluruh juara satu. Dan kebetulan Iya. yang menang itu Juve. Juve, iya. Juve Solid. Solid, Albino ya. Solid. Albino Solid. Ya, Oh. AFP tadi. AFP Ya, AFP jenisnya. ya. Apa itu istimewanya? Kenapa kok dia bisa menang GC? Ya, istimewanya itu dibanding yang lain itu Mas, itu delta ekornya jadi itu hampir 70 derajat itu ya. Hampir Ya, 70 derajat. Ya, 70 derajat, jadi itu simetris banget dibanding Oh. dengan yang lainnya yang juara satu yang lain Yang lainnya. yang kategori ya. Makanya dari kami bertiga tadi juri ini memutuskan karena ini sudah termasuk 70 kan itu termasuk luar biasa lah menurut saya. Kan biasanya lebih dari 70 lah, ini udah sampai simetris banget, jadi kami menentukan GC-nya jatuh pada Albino Solid seperti itu. Mau tanya nih ya, boleh ya? Jadi gini, Juve untuk yang bagus ya kan kita punya standar tuh 70 sampai 90 derajat. Atau untuk Juve itu maksimal 70? Maksimal biasanya 70 ya, minimal 90 ya. 90 kan berarti lebih 90 lebar. lebar. Iya, lebarnya ya. 70 sempit. Iya, sempit. Semakin sempit itu semakin nilainya lebih bagus seperti itu. Oh. Jadi ini ya, Semakin seperti sempit nilainya Iya. semakin bagus. Iya, jadi simetrisnya itu. Iya, Jadi simetrisnya. simetrisnya lebih ya. Tapi kalau dia semakin besar mungkin lebih sulit simetris. Iya, Oh. jadi seperti itu. Iya. Jadi memang untuk penilaian 70 sampai 90 tuh nggak bisa dikatakan mana yang lebih baik. Iya. Yang penting juga simetris. Simetris ya. Oh. Jadi kita berpaku sama yang itulah standar di forum sendiri. Iya. Yaitu kan kalau bisa 70, tapi kan ini ada standar minimal lah. 90 udah termasuk nggak apa-apa. Tapi kalau udah melebihi atau melebihi sudut kemiringannya itu lebih kurang dari 90 kan lebih lancip itulah Mas ya. Ya itu lebih yang bagus sendiri ya. Lebih bagus seperti itu. Sebentar deh. 70 dengan 90 lebih lancip yang mana? Oh, ini kita bicara lancip, ini kan bicara Lancip ekor ya, nih. ekornya gini ya. Lancip 70? dari sudut ekor Iya. ya. Ya 70 dengan 90. 90 kan lebih Maksudnya lebih lebar. lancip di sini. Ya, pangkalnya. Oh, pangkalnya. Pangkalnya ya seperti itu. Soalnya gini, secara dari segi keindahan, menurut saya lebih bagus yang 90. Menurut Ya, saya. Iya, menurut ya. Tapi itu poin kalah dengan yang 70. Iya. Oh, Karena itu semakin sempit terus ke ujung ekornya kan semakin lebar, jadi saya segitiga seperti ini lah kan lebih indah seperti itu. Ya. soalnya dulu saya pernah dapat informasi juga untuk sudut 70 derajat itu dipakai sama ya sebuah badan di luar, bukan di Indonesia. Iya. Makanya terus kemudian Mas Arul tuh juga cerita ke saya kalau Indonesia nggak mau pakai yang 70 karena terlihat kurang indah. Akhirnya diputuskanlah 70 sampai 90. 90 ya. Karena orang banyak yang nyetak tuh ekornya digedein. Iya, iya. Nah, terus kata Mas Arul tuh sayang kalau kita batasi hanya di 70 aja. Ya. Jadi sebenarnya sih aku lebih setuju untuk kita cetak atau kita ciptakan sendiri standar Indonesia yang nantinya malah bisa dipakai di luar. Iya. Jadi kan basicnya gini, barang kualitas itu kan kita yang menentukan sendiri ya, kualitasnya, Iya, maksudnya iya. penilaiannya, baru kemudian kita cetak ikannya. Iya. Jadi kalau kita sukses mencetak ikan sesuai dengan standar, itu yang bagus. Betul ya? Iya, betul. Tapi kalau kita bicara kelas hobi, kelas penghobi, Iya. mungkin terserah orang yang beli. Iya. Iya, Kalau menurut dia over dari 90 itu bagus, ya beli aja. Iya. Tapi untuk kontes punya penilaian sendiri. ya, seperti itu ya. Oke, jadi cukup menjawab. Terus kalau dari ini kan kelas di Kebumen ini menurut saya tuh cukup bagus. Dia kota yang nggak terlalu besar, tapi peserta bisa 130 dan pemenangnya sih ya. menurut 130 ya? 137. 137. Ya. Pemenangnya tuh menurut saya cukup bervariatif, jadi tidak didominasi oleh beberapa orang. Ada sih satu orang yang dia menang lebih dari 2, lebih dari 3 ada, tapi itu lebih banyak dia merata, menyebar. Saya mau tanya nih, tipsnya. Jadi si Kebumen ini kok bisa membuat sebuah event yang sering diadakan ya, ternyata bukan cuma setahun sekali, Iya. ternyata sering dalam beberapa bulan ini diadakan. Kok bisa antusiasnya meningkat? Itu apa tipsnya? Untuk dari kami sendiri, untuk kontes itu kami nanti muter Mas. Jadi di Kebumen kan banyak breeder. Ya, di tempatnya ada di Kecamatan Karanganyar, Kebumen, dan ada di Kecamatan Petanahan dan Kecamatan Girong. Jadi kan banyak. Nah, jadi kita
setiap bulan itu kita ngadain event, jadi kita muter. Jadi ya, sekarang kan di tempat Karanganyar ini ya, kemarin di Petanahan atau di Bulus Pesantren. Jadi kita bisa mengenalkan di kecamatan tersebut. Contoh di kayak Petanahan itu kan belum booming gupi lah. Kita kontes di situ sekalian mengenalkan masyarakat di situ apa itu ikan gupi. Terus apakah bisa membuat kita apa ya untuk mata pencaharian juga lah, itu seperti itu. Jadi kita pindah-pindah, jadi nggak langsung di kota gitu loh Mas. Jadi kan kalau kita langsung di kota cuma yang tahu cuma di kota. Kalau kita langsung door to door untuk ke desa-desa sendiri, lah itu kita lebih mengena ke masyarakat setempat. Nah jadi lebih antusias seperti itu. Tapi untuk komunitas sendiri, ada nggak sih komunitas Kebumen nih? Ada namanya nggak? Apa? Ada. Untuk namanya komunitas Gupi Kebumen. Komunitas Gupi Gupi Kebumen. Kebumen. Itu ada berapa banyak anggotanya? Kalau untuk sekarang itu memang tidak banyak, tapi kita meskipun kita tidak banyak, tapi berusaha kita untuk istilahnya jadwal event kita memang selalu ini memang harus terjadwal ya. Memang harus ada. Memang gitu ya? harus ada. Soalnya di samping kayak kalau sekarang ini kan kalau untuk daerah Karanganyar ke barat sana, daerah Gombong, kalau dulu kan masih untuk pecinta gupi itu masih kurang sekali. Tapi alhamdulillah beberapa tahun akhir ini sudah banyak meningkat. Seperti itu. Ya dengan adanya event yang rutin seperti itu, nanti juga secara tidak langsung kita juga pengenalan ke masyarakat. Oh ternyata ikan gupi ada eventnya ya, bisa dilombakan. Oh ternyata juga bisa menghasilkan uang seperti itu. Seperti itu. Tapi kalau dari jumlah peserta komunitas, maksudnya yang tergabung di komunitas dengan jumlah peserta yang ikut, lebih banyak mana sih? Jadi saya pengen tahu tuh banyak peserta yang dia non komunitas atau memang sebagian besar komunitas? Kalau sekarang ini malah justru yang peserta yang lebih banyak dibandingkan. Jadi yang di luar komunitas. Iya. Ya? Jadi artinya masih ada potensi besar untuk komunitas ini menjadi besar sebenarnya. Cuma ada satu atau ada berapa komunitas di Kebumen? Satu. Satu ya? Satu. Bagus ya. Saya juga setuju gitu sih, satu kota tuh satu. Jadi kita mau ngapa-ngapain tuh jadi satu gitu. Iya. Satu wadah. Iya. Jadi mungkin harapannya kalau ngelihat jumlah peserta ini yang masih banyak dari luar, maksudnya non komunitas, kalau seandainya mereka bisa masuk komunitas semua, terus kemudian akan lahir juga orang-orang baru yang akhirnya juga tertarik ke Gapi dan ikut. Saya rasa mungkin Kebumen bisa mengalahkan kota-kota besar seperti Pekalongan, Pemalang, Jogja mungkin, para penghasil-penghasil Gapi ya. Jadi saya juga suka nih dengan sebuah perkembangan. Jadi saya nggak pernah melihat dari titik mana, tapi ke arah mana dia berjalan. Untuk Gapi Indonesia, untuk obatnya ini semoga bisa untuk mengobati ikan yang kurang sehat. Terima kasih untuk Gupi Indonesia. Terima kasih kepada Gupi Indonesia atas obat Secret. Semoga bermanfaat, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit pada gupi. Terima kasih untuk obatnya. Saya percaya obat ini bisa untuk meningkatkan mutu dari ikan gupi itu sendiri. Terima kasih untuk Gupi Indonesia. Cukup sampai di situ? Maju terus, Indonesia. Maju terus Indonesia. Maju terus Indonesia.